Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalah semangat nang gua nang bujang tadi. Kalah semangat Pak Rebo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Winda ieu dibaca resek si junjung ni kan. Gua berdiri bang. Resek si junjung. Masya Allah. Alhamdulillah wa hamdan syukran lillah salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat jamaah ba'da isya, jamaah ba'da qabla tarawih, muslimin muslimat rahimakumullah, fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ja'alnal baita mathabatan linnas wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Sadaqallahul aliyyul azim. Puji, puja, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak pengurus masjid, seperangkat kepengurusan lainnya beserta jajarannya yang sama kita hormati, kemudian para alim ulama, para tuan guru, seluruh bendang dalam nagari, para nenek mama, tokoh masyarakat yang ditinggikan seratiang, yang didahulukan selangkah, kemudian para ibunda di papeh rumah gadang, menyuni, kakanda semua, anak-anak kami yang sangat kami sayangi. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi uni yang bawa hati-hati kakanda sadonya apa-apa kece Nabi, salah satu bentuk umat yang sayang, yang akan mendapatkan syafaat fi yaumil akhir nanti, di mana di situ tidak ada lagi naungan selain daripada lindungan Allah. Siapa orangnya tuh? Yaitunya umatku yang suka menyebut namanya. Hei mas bro, hei, ya, yang suka menyebut nama nabinya, walaupun beliau tidak pernah ketemu. Ada apa-apa nama sebut Nabi Muhammad sih kok? Ama-ama kok? Nggak ada. Tapi kita yang mendapatkan julukan ummati. Kapai Nabi itu dibaca oleh beliau. Ketika beliau dibangkitkan pertama sekali ummati. Begitu sayangnya Nabi kepada kita. Jadi tidak ada salahnya ibu dan bapak kita coba berselawat. Dia mau atau? Dia mau apa pak waktu sama-sama salatullah salamullah ala
Bapak hadirin yang dirahmati Allah, kali saja rasanya lain ada dengan tua ya kan. Sungguh pun kita berada di akhir-akhir ini, akhir penghujung Ramadan benda, karena Bapak semua yang hadir. Alhamdulillah kaji benar dibawa dek dipasarkan oleh pengurus kini yang tikaf. Sesuai dengan i'tikaf itu tentu artinya dalam rangka merujuk memburu apa yang disampaikan oleh Allah. Lailatul Qadri khairun, malam yang tak tahu di ma orang tibunya bilu tapeknya baa modelnya tak tahu orang. Ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, buat mana apa judul kita nak? I'tikaf dan fadilahnya. Kita masuk kepada i'tikaf dulu. Ibu dan bapak hadirin wal hadirat jamaah tarawih yang dirahmati Allah, kita masuk kepada i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Suatu amaliyah yang dilakukan oleh seorang mukmin, seorang muslim berdiam diri di dalam masjid dengan keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu, arti tertentu, risiko suci. Itu i'tikaf. Tapi tolong, i'tikaf ini mentang-mentang disuruh oleh Rasulullah sebagai sunnah, dia bisa menjadi wajib, bunda. Kapan? Ketika dia dijadikan sebuah nazar. Contoh, ambo kalau lecegak dari penyakit gua bisa akhir-akhir Ramadan nomor harus tikaf masjid, itu menjadi nazar tuh. Wajib hukumnya kita lunasi. Hati-hati kita. Awalnya hukumnya sunnah. Jadi apa i'tikaf tadi nak? Apa i'tikaf tadi? Nak nulis tadi dong. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau sekiranya i'tikaf yang dilakukan seorang hamba itu dalam keadaan suci, jangan banyak pula mentafsirkan diri awak bahwa i'tikaf itu bermenung di masjidku. Mohon maaf Pak, ada yang mentafsirkan i'tikaf itu katanya bermenung dalam masjid. Enggak, bukan bermenung. Tujuan sebenarnya i'tikaf tadi memburu ayat Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di dalam ilmu tafsir, para ulama tafsir itu menafsirkan kenapa dia inna, nah tetangga katanya ada tanda daerah. Itu di dalam hukum ilmu tajwid dinamakan mad jaiz munfasil, boleh dipanjangkan. Hikmah hadis tafsirannya. Saking payahnya menapian malam 1000 bulan itu bunda, Lailatul Qadar itu tidak ada orang yang tahu bahwa mulai proses turunnya dong. Ya kan ada dua dalam sir Ramadan tuh. Ada kawan salah ada yang dipermasalahkan. Al-Quran itu tuh turunnya inna anzalnahu fi lailatul qadri, itu pendapat dia. Tapi kenapa ada orang yang membuat istilah malam nuzul Quran? Bahana sebenarnya hari Jumatkah turun Al-Quran itu malam 7 balik Ramadan, atau seperti yang disampaikan Allah dalam surat Al-Qutar? Kalian pernah terbayang itu nak? Makbuk kok menjadi ulang-ulang kecil. Apakah di malam Lailatul Qadar itu turun Al-Quran? Aku nak sengaja mau ngacau pikiran awak enggak, tapi berusaha lah anak sudah kau buka kalau lu pernah membaca kan. Percuma Al-Quran ini diturunkan oleh Allah sebagai hudal muttaqin untuk awak, tapi tidak pernah kita buka. Tapi di situ muncul pula nuzul Quran. Jadi mana sahabatnya? Itu ada itu. Nah nanti kalau timbul permasalahan serpoiko ada awak atau di generasi muda dipertanyakan, dipermasalahkan, masa anak betul kalau Quran turun? Kedua-duanya betul. Kalau inna anzalnahu fi lailatul qadri, dalam surat Al-Qadar yang dimaksud oleh Allah itu adalah ayat Allah yang turun sekaligus jumlatan wahidah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dalam jumlah 30 juz, mulai dari Lauhul Mahfuz hingga langit dunia atau Baitul Izzah atunya bu.
Itu sejarahnya. Saking dahsyatnya, nggak ada satu orang pun yang tahu, belum ke tangan Nabi Muhammad. Belum ke tangan Nabi Muhammad. Itu antara Allah dengan Roh Kudus, yaitunya malaikat Jibril. Saking dahsyatnya nggak tahu, makanya dibangkitkan cerita ini. Termasuk juga ada situ Nabi yang bernama Sam'un Al-Ghazi yang begitu dahsyat perjuangannya selama bulan suci Ramadan, muncul sampai malam Lailatul Qadar. Irilah para sahabat. Panjang ceritanya gue lupa. Kemudian apa pula hubungannya dengan malam 17 Ramadan yang sering disebut Nuzul Quran? Ada judul ya. Nah, bahas buahnya. Nuzul Quran tadi itu tak salah, memang di situ turunnya. Surat Al-Alaq 1 sampai 5 ke tangan baginda Nabi Muhammad langsung dari malaikat Jibril. Akan ada salah ya. Jadi di luar lah mulai ngecek-ngecek, salah nggak pernah dibuat Nabi. Bukan situ letak permasalahannya. Tapi dituntut kita dalam hal ini mencari hikmah, rajin membaca. Ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, kita kembali ke fokus masalah i'tikaf tadi. Jadi salah satu tujuan i'tikaf mengejar mahligai Allah, mencari ampunan Allah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu tujuan yang pertama. Mencari ampunan Allah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Baginda Rasulullah mengerjakan di dalam hadis riwayat Muslim, ketika Rasulullah mengerjakan i'tikaf itu di malam-malam terakhirnya 20 ke belakang pada bulan Ramadan, selalu Nabi kerjakan. Setelah Nabi wafat, singkat cerita, setelah Nabi wafat, istri-istri Rasulullah pun juga mengikuti hal seperti itu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan salah satu yang tadi, memburu yang namanya malam Lailatul Qadar. Antara siapa baca kocakku, Pak, baca kocakku aja. Kemudian kalau gitu, kalau nggak boleh kita menung saja dalam masjid ketika melakukan i'tikaf, apa saja amalan kita? Banyak. Kecik Nabi, setiap kita masuk ke dalam masjid dalam keadaan suci, walaupun dah bulan suci Ramadan, pertamukan sekali at-tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid. Jadi itu sunnah tepat, Bu. Jadi kalau tiba masuk ke dalam masjid, tiba tuan baru dari rumah, ya nak pertama sekali kerajaan salat sunat tahiyatul masjid dulu. Itu sunnah. Sedangkan untuk i'tikaf pun juga seperti itu, melaksanakan yang namanya salat sunat. Yang pertama. Yang kedua, apalagi setelah kita melakukan salat sunat, qiraatul Quran, ada rentetannya. Memang beko pada dasarnya di situ kita istighfar. Setelah kita melakukan yang namanya qiraatul Quran sampai badan mengantuk, dalam rangka tawaf i'tikaf tadi, kan tentu ada kita bosannya, litaknya kita tuh. Bahkan ada trik-triknya Bunda bagi yang belum pernah nyoba lakukan. Selagi ada kesempatan kita mengajak, ayo kita coba. Kalau tidak kini dulu nih, laulal an famata. Kalah teater masjid, qiraatul Quran, ya nak. Kalau you mau tiba bersama atau sunat tuh, jangan lawan ketika itu dengan hal yang lain. Coba pikirkan amal yang lain. Apa amal yang lain? Kita istighfar. Kalau wakil kalian mungkin terkadang orang dia, kalau lambe-lambe siapa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Boleh. Sekedar terima kita aja. Cuman masalah istighfar ini Bunda, di dalam ilmu kaidah bahasa, kalau ada dalam suatu jamaah kita diajak oleh imam, siapapun orangnya, istighfar ya Bu, Pak, jangan pernah hantok anak. Kenapa? Rahasianya di sini.
Kalimat istighfar itu diawali dengan A. A itu ditunjukkan kepada diri kita pribadi, artinya aku minta ampun. Dalam bahasa disebut dengan mufrad. Jadi kalau antuk seorang maca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, diam saya berarti tinggal di situ. Aku kaji di sini. Jadi kalau ada yang ada istighfar, kita ikut. Panik juga istighfar dia, banyak yang lain. Kita minta aja doa sepanjang-panjangnya. Kalau yang saking ngantuk, kok ke tekniknya kan, silakan duduk, nanti kembali lagi. Ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian kita singkat waktu saja ya Bunda. Apa pula fadilah dari melaksanakan i'tikaf itu? Di dalam hal ini ada 4 trik. Fadilah melaksanakan i'tikaf di syahri Ramadan, di akhir-akhir Ramadan itu. Pertama, dapat menarik atau mencegah diri kita untuk tidak berbuat maksiat. Dapat mencegah diri seseorang untuk tidak berbuat maksiat. Baca oleh kebaya maksiat, coba lagi dari nawan-nawan. Wala dalam masa juga. Jangan kamu berbuat maksiat, dakwah dituntut beramal. Berarti pikiran badan kita seluruhnya difokuskan untuk ibadah. Yang kedua, menjalankan sunnah Nabi. Yang ketiga, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, sebagai langkah pemotivasi diri untuk mendapatkan kekhusyukan. Apa langkahnya, Bu? Jadi di dalam istighfar, di dalam i'tikaf tadi itu perbanyaklah amalan-amalan tadi, baca Al-Qur'an di situ, baca Quran, istighfar, berselawat doa biar aja benar. Kok selawat pada tadi sih? Lalu mudah-mudahan singkat ini bermanfaat untuk kita, karena kita dalam tadi temanya i'tikaf dan manfaatnya. Saya pun juga mengajak di sela-sela waktu yang kosong, mari kita coba, apalagi yang dekat-dekat masjid, kalau nak kini bilo lagi. Kali tunggu-tunggu ya, tarik waktu kok akan jalan terus. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Selamat dalam menjalankan ibadah puasa. Semoga tahun ini puasa kita seperti yang dijanjikan Allah hendaknya, yaitunya la'allakum tattaqun. Banyak maaf, aku lupa astaghfirukum. Fastabiqul khairat kullayum innamas shaum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.